Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, baik kita yang sedang berada di gereja ini maupun bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini dengan live streaming di rumah, shalom bagi kita semua. Terima kasih. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini yang ditentukan dari surat pertama Rasul Yohanes, yaitu 1 Yohanes pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Sekali lagi bagi saudara yang ibadah di gereja ini dan yang ibadah di rumah mengikuti live streaming, shalom bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini yaitu menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan. Sejak dari kanak-kanak kita sudah diberikan perintah, aturan, koridor-koridor yang harus kita hidupi dan lakukan. Umpamanya contoh, sejak masih kecil anak-anak sudah dilatih supaya waktunya umpamanya pipis atau itu diatur, bagaimana orang tua membuat kebiasaan si anak akhirnya biasa. Demikian juga makan, mamam, disuapin. Jadi sejak dari kecil kita sudah diberikan itu. Demikian juga aturan, bagaimana aturan kita ketika masuk sekolah, supaya kita hidup di dalam aturan dan perintah yang baik. Karena apa? Karena manusia kalau tidak diikat oleh aturan dan perintah, manusia bisa saja hidup bebas sebebas-bebasnya. Bahkan bisa lebih buas
dan lebih kejam dari binatang buas sekalipun. Maaf, bahkan dari hewan, manusia bisa lebih kejam dan lebih buas apabila tidak diatur dengan perintah dan aturan. Itu sebabnya Charles Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera yang berevolusi menjadi manusia. Karena apa? Kadang-kadang sifat hewani itu masih tinggal di dalam hidup manusia, sehingga bertindak bahkan lebih kejam dari hewan sekalipun. Pernah di sebuah kebun binatang, segala jenis hewan dan binatang buas ada di dalam. Orang melihatnya dari mulai pertama sampai terakhir mereka melihat. Di pintu mau keluar ada sebuah ruangan ditutup dengan gorden. Lalu ada tulisan di atasnya, hati-hati jangan dilihat. Di dalam ada binatang yang hewan paling buas dari segala hewan. Orang penasaran, pengen melihat karena ditutup gorden. Dengan cepat diambil tongkat, dia buka. Apa yang dipikirnya? Dibuka, dilihat. Rupanya apa di dalam? Cermin. Jadi yang kelihatan di cermin dirinya sendiri. Wah, sial. Jadi gua dibilang binatang yang paling buasnya. Dia tutup lagi. Lalu dia pergi. Itulah pesan kadang-kadang di dalam kehidupan ini. Kalau manusia tidak diikat dengan perintah dan aturan, bisa saja hidupnya terjadi hukum rimba, bahkan berbuat segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya, bahkan semau gue. Oleh sebab itu, manusia perlu diikat dengan aturan supaya berjalan di dalam koridor-koridor yang baik. Kalau bagi kita orang Batak, ada adat yang mengatur kita, ada budaya yang mengatur kita, bagaimana martutur itu, bagaimana menyapa itu, bagaimana begini, bagaimana begini. Itu dari dulu sudah diatur dalam kehidupan kita. Makanya ada itu pertuturan kita itu, kerabat-kerabat kita itu yang tidak boleh sembarangan ngomong, tidak boleh sembarangan cipika-cipiki. Ada 3 itu ya, menantu perempuan ke mertua lelaki, kemudian abang laki-laki ke adiknya perempuan, adik istrinya. Begitu, istri daripada adiknya. Kemudian istri daripada iparnya, yaitu suami dari dari istrinya, adik atau abang dari istrinya. Ada koridor-koridor yang baik. Itu mengatur. Tuhan pun juga tahu. Oleh sebab itu kita diberi perintah, karena Tuhan tahu manusia itu kalau tidak diatur, kalau tidak diperintah, dia bisa bebas. Karena apa? Memang kita diberi kebebasan di dalam hidup kita. Karena memang kita bukan robot yang sekali diatur kemudian diberikan program lalu bekerja demikian. Tidak. Kita punya kebebasan, namun bebas tapi terikat. Bebas dalam hidup namun ada ikatan. Apa yang mengikat kita? Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu, yaitu menuruti perintah Tuhan. Itulah topik minggu kita, menuruti perintah Tuhan. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, kalau kita menuruti perintah Tuhan, apa rupanya yang terjadi kalau kita menuruti perintah Tuhan itu? Ayat yang terakhir dari sini dulu saya lihat. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi orang yang menuruti perintah Tuhan itu, Allah diam di dalam dia dan dia diam di dalam Allah. Mengerti? Allah diam di dalam kita dan kita diam di dalam Allah. Allah berada di dalam kita dan kita berada di dalam Allah. Contoh,
batu berada di dalam air. Tapi bagaimana? Adakah air di dalam batu? Tidak. Cuman batu yang ada di dalam air, tapi air tidak ada di dalam batu. Coba kita masukkan kapas atau spons ke dalam air. Spons ada di dalam air atau kapas. Dan kapas itu juga, air itu juga ada di dalam kapas atau spons. Itu bedanya. Bisa saja kita berada di dalam Allah, tapi Allah tidak berada di dalam kita. Nah, oleh sebab itu orang yang melakukan perintah Tuhan sudah pasti Tuhan ada di dalam dia dan dia ada di dalam Tuhan. Itu pasti kalau orang sudah melakukan perintahnya. Itu yang pertama. Jadi kita di dalam Allah, Allah di dalam kita. Apabila kita melakukan perintah Tuhan Allah. Lalu yang kedua itu dikatakan bagaimana perintahnya itu? Perintahnya itu ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Jadi supaya kita percaya, perintah Tuhan itu menjadikan kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu anak Allah. Nah, ini yang tidak diterima oleh dunia. Ini yang tidak diterima oleh dunia. Masa kan Allah beranak? Siapa ibunya? Apa semua rupanya? Kalau ada anak, ada ibunya, ada bapaknya? Tidak. Pernah dengar anak kunci? Saudara-saudara, pernah dengar anak kunci? Pernah? Saya sedang mengantongi sebuah anak kunci. Kan begitu. Kalau saya mengantongi mengatakan itu anak kunci, lalu orang bertanya, ini anak kunci, ada bapak kunci, ada ibu kunci? Gak ada. Tapi ada anak kunci. Ketika menutup tidak ada yang membuka, dan ketika membuka tidak ada yang menutup. Itu anak kunci. Ketika kita tutup tidak ada lagi yang mampu membukanya. Dan ketika kita buka, tidak ada yang menutupnya. Karena sudah sama kita anak kuncinya. Begitulah Yesus anak kunci kerajaan sorga. Ketika dia membuka, tidak ada yang bisa menutup siapapun. Dan ketika dia menutup, tidak ada yang bisa membuka siapapun untuk masuk ke dalamnya. Hanya Yesus, anak kunci kerajaan sorga. Itu dikatakan dalam Wahyu. Dialah anak kunci Daud, yang menutup tidak ada membuka, dan yang membuka tidak ada menutup. Itu anak Allah. Jadi tidak semua, saudaraku, ketika dikatakan anak lalu harus punya bapak, harus punya ibu. Pernah dengar anak tangga? Ada anak tangga untuk naik dan untuk turun. Pernah dengar bapak tangga? Pernah dengar ibu tangga? Tidak ada bapak tangga, tidak ada ibu tangga. Tapi anak tangga ada, untuk kita naik dan juga turun. Itu guna anak tangga, masuk ke rumah dan keluar dari rumah. Kalau dulu rumah yang punya kolong punya anak tangga. Yesuslah anak tangga kerajaan sorga. Ketika kita naik melalui Yesus Kristus ke sorga, dialah anak tangga kerajaan sorga. Itu sebabnya di dalam bahasa Batak ketika kita berdoa dikatakan marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Hite hite itu apa? Jembatan. Hite hite itu apa? Titi. Itu hite hite. Ketika umpamanya mau menyeberang ke sana tidak ada alat, dibuatlah alat untuk bisa menyeberang sampai ke seberang sana. Itulah hite hite. Berjalanlah di sana. Yesuslah hite-hite kita untuk kita sampai ke surga. Yesuslah tangga kita untuk kita mencapai kehidupan yang kekal. Jadi oleh sebab itu perintah Allah supaya kita percaya kepada Yesus. Yesus anak Allah. Itu perintah Tuhan Allah.
Maka kalau kita mematuhi perintah itu, kita hidup di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Lalu apa? Kemudian dari perintah itu kemudian lagi, yaitu ayat 23, perintah itu supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Itu ketiga. Perintah itu supaya kita saling mengasihi. Jadi perintah Tuhan saling mengasihi, bukan saling membenci. Bukan saling sikut menyikut, tapi saling mengasihi, supaya kita saling mengasihi. Sebab apa? Sebab manusia tidak bisa hidup sendirian. Dia harus bersama dengan orang lain. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dia membutuhkan orang lain. Saudara kami kasihi Kristus. Itu sebabnya ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Ya, tidak baik dilihat oleh Allah manusia itu sendirian. Jadi ketika kita pun mau hanya sendirian-sendirian saja, tidak membutuhkan orang lain, tidak baik kata Tuhan Allah. Kita harus membutuhkan orang yang bisa menolong kita, kita bisa menolong orang lain. Saling tolong menolong. Menolong dan ditolong. Bukan menodong dan ditodong. Itu. Tapi bagaimana kadang-kadang kasih itu? Ada ahli filsuf berkata, wah, justru kasihlah yang merusak peradaban manusia, katanya. Wah, iya, Friedrich Nietzsche. Katanya kasih merusak peradaban manusia, menjadikan manusia itu lemah, mental bubur, tidak kuat, tidak kokoh. Padahal manusia harus tangguh hidup di dunia, Superman katanya. Padahal semua kita adalah man tanpa super, itu kan? Itu kata Friedrich Nietzsche. Jadi oleh sebab itu, kalau kamu digampar satu kali, kalau boleh gampar 3 kali katanya. Supaya kamu orang tangguh, kuat, hebat. Jangan dilempar kamu dengan batu lalu lempar dengan pisang. Kalau dilempar kamu dengan batu 1 kali, lempar sampai 5 kali, baru kamu hebat katanya. Wah, begitu. Sehingga dia mengeluarkan pendapat itu, makanya kita bisa survive. Sebab katanya apa? Struggle for life. Kita harus kuat, hebat untuk hidup di dunia ini. Itu kata mereka. Apa benar? Setelah mereka mengembangkan filsafat itu, dunia makin baik? Tidak, dunia makin hancur. Sebab apa? Terjadilah penindasan. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin tersingkir. Oleh sebab itu Yesus tidak setuju hukum pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus tidak setuju. Tidak, katanya kepada orang Yahudi. Petrus, kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka dunia akan dipenuhi oleh orang-orang buta dan orang-orang ompong. Itu kalau mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Maka kasihlah yang harus mengikat, supaya hidup kita itu betul-betul dunia akan kelihatan indah. Dunia akan memang menjadikan baik. Dan dia datang dengan penuh kasih ke tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, itulah perintah itu di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara dikasihi Kristus, dikatakan kalau kita menuruti perintahnya, apa itu yang akan diterima? Kita lihat ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Luar biasa. Kalau kita menuruti perintahnya, apa saja yang kita minta akan diberikannya kepada kita. Jadi enak kan menuruti perintah Tuhan, tidak rugi.
beruntung. Oleh sebab itu, kalau kita tadi baca itu epistel yang terakhir itu ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi setiap orang yang mengikuti perintah Tuhan tidak pernah rugi, pasti beruntung. Itu jaminan, itu beruntung, tidak pernah rugi. Saya kemarin bicara waktu sermon itu, ada seorang sintua saya dulu di waktu saya guru huria, nama jemaat itu Pintu Pohan, namanya Pintu Pohan. Dulu zaman Belanda namanya tutupan. Tutupan itu bahasa Batak, tutupan bahasa Indonesia penjara itu. Jadi ketika ditanya kontrolor, kemana kontrolor? Pergi tutupan. Hah? Kontrolor masuk penjara? Katanya. Rupanya bukan. Nama kampung itu ditukarlah jadi Pintu Pohan. Kalau dari Porsea 24 km lagi ke dalam sana, yaitu dekat dengan Sigura-gura. Air terjun itu. Di situ saya melayani 5 tahun di kampung-kampung. Waktu pertanian sektor diadakanlah di tempat yang jauh, namanya Pintu Pohan Dolok, harus naik ke atas. Lalu ada sintua saya orang Nias Marga Jaluhu, ya, orang Nias Marga Jaluhu, manusia juga itu. Jadi dia terus pergi setiap pertanyaan. Diajaknya lainnya, ayo Lai menemani saya. Aku sudah ngantuk, mau tidur katanya. Pulang dari pertanyaan itu sintua kita, padahal lainnya belum tidur, masih juga nonton TV kan begitu. Lalu masih dia dengar itu sepeda motornya masuk. Kemudian pagi-pagi apa dikatakan? Iya Lai ya, seandainya aku ikut tadi malam, padahal pulang Lai saya belum tidur. Iya benar ya. Wah, seandainya saya ikut, saya sudah beruntung, sudah bisa mendengar firman Tuhan. Itulah, ketika kita patuh kepada perintah Tuhan, kita akan beruntung. Karena apa? Dikatakan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Itu. Jadi kita akan menerima apa yang kita minta. Hanya pemberian Tuhan Allah itu, jawaban Tuhan Allah itu atas doa kita ada 3. Langsung diberikannya, iya. Tapi juga mengatakan tunggu dulu, ada saatnya. Tapi ada juga dikatakan bukan ini yang kau minta, ini yang kau perlukan, tapi ini yang kau butuhkan. Apa yang kita butuhkan Tuhan lebih tahu. Dia memberikannya, bukan hanya yang kita inginkan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita ingin di dalam kebenaran, kalau kita ingin di dalam kebenaran, kebenaran itu berasal dari Kristus, bukan diri kita. Itu ayat 19. Jadi kebenaran kita adalah kebenaran Kristus. Hiduplah di dalam Kristus supaya kita berada dalam kebenaran dengan menuruti segala perintahnya. Selamat melakukan perintah Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati. Amin.